Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purnamasari. Saya berasal dari program studi Teknik Sipil Universitas Teguh Umar. Salah satu mata kuliah yang saya ampu ialah struktur beton bertulang. Beton bertulang merupakan mata kuliah wajib struktur umum, terbagi menjadi dua bagian. Masing-masing bagian bernilai atau berbobot 2 SKS. Bagian pertama berada di semester kedua, dan bagian kedua adalah berada di semester ketiga. Bagian pertama membahas masalah lunturan barok, kemudian membahas masalah beton bertulangan kali saja, dan bertulangan rangkap. Sedangkan bagian kedua membahas masalah plat dan kolom beserta analisis dan perencanaannya. Referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran struktur beton bertulang ialah buku Agus Setiawan, buku Istimah Diposojo, buku Standar Nasional Indonesia, dan buku-buku lain yang berkenaan dengan struktur beton bertulang. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu merencanakan suatu elemen beton bertulang sesuai standar yang diminta, sehingga elemen struktur beton bertulang tersebut aman terhadap tegangan, dan persyaratan kekuatannya, baik dari segi lentur maupun geser. Pada kesempatan ini, saya mencoba memberikan video pengajaran materi perkuliahan struktur beton bertulang mengenai plat 2 arah. Sistem plat 2 arah terdapat dua metode pendekatan. Yang pertama adalah direct design method atau dikenal dengan nama metode perencanaan langsung. Yang kedua adalah metode rangka equivalent. Dan saya geluti sekarang ini untuk saya ajarkan pada anak-anak saya adalah tentang perencanaan langsung. Bila kita bandingkan, plat 2 arah mempunyai arah X dan arah Y, sedangkan plat 1 arah hanya arah X saja atau Y saja. Selanjutnya, setiap mahasiswa yang masuk ke dalam kelas saya wajibkan mempunyai bahan kuliah atau bahan berupa materi dan buku yang telah saya share sebelum mata kuliah dimulai. Keterlambatan mahasiswa saya terima 15 menit sebelum jamnya, jadwalnya. Selanjutnya, topik yang saya berikan saya bagi menjadi 3. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan mengenal aturan-aturan yang dipakai. Kemudian bagian kedua, mahasiswa mampu merencanakan momen-momen plat 2 arah menggunakan metode perencanaan langsung. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menyelesaikan penyulangan plat 2 arah dalam aplikasi lapangan. Metode pembelajaran yang saya gunakan ialah metode tanya jawab. Saya memilih metode ini agar mahasiswa mampu berpikir secara sistematis. Materi yang saya berikan kepada mahasiswa sehari sebelum perkuliahan tersebut saya harapkan dapat banyak diketahui oleh mahasiswa dengan cara mereka belajar kelompok. Selanjutnya, sistem penilaian yang saya gunakan ialah seperti tugas sebesar 25%, kuis sebesar 15%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 30%, sehingga totalnya mencapai 100%. Kehadiran mahasiswa 76% dipertimbangkan hanya untuk bisa mengikuti ujian akhir semester. Baiklah, demikian saja penjelasan singkat saya. Selanjutnya, mari saya persembahkan video pengajaran saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Subter Betul-Betul 2. Pada hari ini kita akan membahas masalah sistem plat 2 arah, ya, sesuai dengan materi yang pernah saya bagikan sehari sebelum kuliahan. Ya, plat 2 arah. Siapa yang mengerti yang namanya plat 2 arah? Apa bedanya dengan plat 1 arah? Plat 2 arah siapa yang mau memberikan jawaban? Plat 1 arah itu apa? Plat 2 arah itu apa? Dian. LY per LX sama dengan Lebih besar sama dengan 2. ya, harus lebih besar atau sama dengan 2. 2 arah LY per LX Lebih kecil dari 2. Yang mana LY, yang mana LX? Di pertemuan awal sudah pernah ya saya singgung masalah LY itu sebesar 2 dan ini adalah LX besar. Jadi kalau misalnya ini yang bentang ini lebih besar, misalnya 4 meter, LX-nya itu 3 meter, LY per LX-nya berapa? Ya? 4/3, 1,33. Ya. Maksud mana deh? Mas. 1 arah atau 2 arah? 2 arah. 2 arah. Jadi ini masuk dalam plat 2 arah. Jadi sudah jelas. Ya. Plat 2 arah itu punya apa? Punya 2 metode. Yang pertama metode pencernaan langsung atau direct design method. Yang kedua adalah metode langkah ekivalen. Metode pencernaan langsung kita harus melihat tabel terlebih dahulu ya. Jadi kalian harus pahami tabel-tabel yang ada di SMP. Nah sebelum masuk ke tabel, kita harus pahami dulu apanya? Lajur-lajur penulangannya. Ya, jadi di sini ada lajur kolom dan lajur tengah. Ada lajur kolom itu penulangan arah kolom. Kemudian lajur tengah itu adalah penulangan arah tengahnya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita gambarkan plat. Ya, di sini ini misalnya kolom. Lajur kolom itu misalnya ini harus kita ambil 1/4 dari panjang bentang. Ini dengan 1/4 ya, 1/4 kiri, 1/4 kanan. Nah, kalau ini sisanya berapa? Kalau ini 1/4 sisanya setengah L. Ini untuk jalur tengahnya. Ini kalau penulangannya arah X saja. Kalau arahnya demikian juga sama aja. Ya. Selanjutnya ketentuan ketebalan plat minimum ditentukan oleh SNI nomor 2847 tahun 2013 pasal 935. Yang pertama itu alfa mm. Alfa mm itu adalah kekakuan dari balok putih atau nilai rata-rata dari alfa x. Ya. Dia berada di antara 0,2 dan 2. Bila alfa mm kita berada di antara 0,2 dan 2, maka kita pakai rumus 1. Namun tidak kurang dari 125 mm. Kemudian untuk alfa mm lebih besar daripada 2, kita ambil ya rumus nomor 2. Namun tidak kurang dari 90. Selanjutnya untuk alfa x lebih kecil daripada 0,2, kita ambil yang dari tabel 1. Tabel 1 ini adalah tebal minimum plat tanpa balok interior. Diambil dari SNI beton SNI 2847 tahun 2013. Oke, lanjut lagi. Ada pertanyaan?
Tidak ada? Belum. Tidak ada. Belum. Jadi metode pencatatan langsung setelah 2 arah itu syarat-syaratnya ada sekitar 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira dari 6 syarat ini ada yang dipertanyakan? Karena bahannya udah pernah saya kasih sebelumnya. Pekerjaan 1 paling sedikit ada 3 bentang lurus, 2 berat bentuk persegi, 3 panjang bentang yang sebelahan tidak berbeda lebih dari 3 bentang, posisi kolomnya menyimpang masih sejauh 10%, dan beban yang dibentang hanya beban gravitasi. Bu. Ya. Kalau itu salah kan? Plat itu emang langsung bentuk persegi, Bu? Atau berbentuk yang lain? Ada bentuk yang lain. Ada. Ada. Contohnya apa? Kayak Contoh. Plat itu pernah lihat kubah nggak? Kubah nasi. pernah. Itu bentuknya plat. Apakah ada persegi? Nah, jadi dia ada berupa seperti apa? Lembuman, bulat, segitiga. Jadi dia nggak mesti harus persegi. Jadi kalau misalnya plat kalian kalian harus pakai bentuk ini. Jadi tergantung kondisi juga, Pak? Kondisi lapangan. Ya. Ada lagi tanya? Jadi mungkin tanya. Belum. Lanjut lagi ya. Nah ini saya ganti aja ya karena sudah ada itu. Momen atau faktornya ini dasar dari momen ke faktornya QU dikali 2 dikali 1 kuadrat per 8. Bisa kita kembangkan menjadi QU dikali 2 dikali Ln kuadrat per 8. Di mana Ln? Nah di sini balok. Ini lebar balok, ini lebar kolom. Ini lebar kolom, ini lebar kolom. Ini bentang dari denah kita. Misalnya bentangnya N. Maka Ln-nya itu berada di sini. Ya. Jadi kalau mau mencari Ln, kita harus kurangi dulu dengan setengah dari lebar kolom kiri dan setengah lebar kolom kanan. Oke. L1, L2. Gimana sih L2? Ada di gambar ini ya. Lengkap di gambar 1 tadi. Nah, selanjutnya ada bentang eksterior, bentang keluar, bentang interior, bentang dalam. Ada tumpuan eksterior dan interior. Nah jadi kalian ini kayaknya gak asing lagi ya, karena udah pernah kita pelajari di kelas 1 arah, ya kan? Ada koefisien juga. Jadi ini koefisien yang dipakai untuk itu. Kita pakai tabel 2 atau tabel distribusi momen pada tabel tentang eksterior. Selanjutnya distribusi momen. Nah ini udah pernah juga saya jelaskan sebelumnya ya, mungkin sedikit ya, jelas masalah konstanta torsi nilai C. Konstanta torsi ya, nilai C. Konstanta torsi. Jadi kalau misalnya plat kita itu di atas balok, ya, misalnya ini balok, ini plat, atau platnya itu di samping balok, maka yang panjang itu, panjangnya pendek, yang sisi terpendek itu X. Sisi panjang itu karena ini dia 2 luasan, ini 1, ini 1, ini 2, ini X2. Demikian juga dengan gambar yang sebelahnya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut lagi ya. Pada tabel 3, tabel 4, dan tabel 5 dapat dilihat pembagian momen pada jalur negatif dan positif. Nah ini pemakaiannya pada saat ada kasus atau ada soal. Jadi kalian akan mengerti nanti bagaimana mencari ini merupakan interpolasi ya. Jadi nanti ini nilai ini akan kita interpolasikan sesuai dengan permintaan soal. Nah ini soalnya. Jawabannya sudah saya kasih ya. Jawaban itu momen positif dan negatif
pada lajur kolom dan tengah dari suatu panel eksterior. Bentang 1, 2, tebal platnya 200 ml. Tebal platnya nggak ditentukan ya, nah, kalau di buku istimewa buku Agus Setiawan itu memang khusus untuk mencari tebal plat. Ada kan contohnya? Contoh berapa? Contoh 12 di ya itu mencari ketebalan plat ya. Nah ini sudah diketahui tebal platnya. URL-nya 300 kg per meter kuadrat. Nah, IUD-nya berapa? Sesuai syarat yang tadi. IUD-nya itu tidak lebih besar daripada 2. Ya. Jadi di sini ada tebal plat. IUD-nya itu kita dapatkan dari tebal plat dikali dengan BJ beton. Itulah untuk mendapatkan IUD. Jadi IDL sudah dapat dari soal. IDL ini adalah tebal plat dikali dengan berat jenis beton. Ya. Mengapa harus ada IDL? Kita kan mencari berat. Mencari apa? Mencari U ultimate, ya kan? Yang nantinya masuk ke rumus M0 sama dengan seperempat, gitu ya. Seperempat kan? 8 Q0 QU kali dengan 2 dikali dengan M ya per berapa nih? Seperempat ya. Oke, jadi maka begini, bagaimana mendapatkan ini? Kita harus masukkan ya kalau QDL ini dikali dengan faktor 1,2 ya. QLR dengan 1,6. Nah, momen beban berata ke faktor ya. Selanjutnya ini penyelesaiannya nggak ada di sini ya, satu lagi ya. Di satu ini. Nah di sini mungkin ada pertanyaan kalian kira-kira, karena di sini kan cuma gambar dimensi kolomnya 400 kali 400 mili. Ini balok ya, ini balok tepi. Balok tepinya 300 kali 400 mili. Ini bentang yang bisa masuk. Bentang 1, 2 ini ya, satunya sini, itu 2. Ini ada 2 bentang 600 dan 550. Bentang kiri 6.000, bukan 600 ya 6.000 ya. Bentang kiri 60 mili, bentang kanan 5.100 mili, dan panjangnya 6.400 mili. Nah kira-kira ada pertanyaan nggak sebelumnya? Tidak ada? Tidak ada? Ada? Kalau tidak ada, saya persilakan mahasiswa untuk menyelesaikan soal ini berdasarkan rumus yang ada di atas. Ya. Jawabannya sudah ada, tapi saya mau kalian pelajari. Saya melihat bagaimana cara kerjaan kalian. Bisa? Saya tunggu waktunya ya. Untuk absensi, saya bagikan ya. Absensi melalui pintu. Teguh Ali Maulana. Evan Prima tidak ada. Teguh Santi tidak ada. Muhammad Mirsan. Endi Ramayanda. M. Zaki. Denny. Tidak ada Denny. M. Hafiz Pansuri. Tidak ada. Dewan Petrusna. Putri Larasati. Hamidah. Askal. Tidak ada. Amidia Sari. Nah, ini sisanya nih, saya apa aja. Udah habis semua ya? Baiklah, pertemuan kali ini saya akhiri. Insyaallah sampai minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.